Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin salat subuh berjamaah yang saya hormati, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan ke Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhirul zaman, penutup para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah ya kami yang sedikit ilmu ini untuk ngomong di depan. Sebelumnya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan mungkin kurang pas, ya. Mohon koreksinya, karena ini adalah ajang tholabul ilmi. Bagi saya itu adalah belajar ngomong di depan, ya. Dipaksa untuk berani ngomong di depan, sebenarnya ngomong ya hasilnya grogi, ora ilang-ilang grogine sebenarnya. Live YouTube nanti, aduh. Jadi nambah grogi ya aslinya. Tapi beberapa waktu yang lalu disampaikan katanya kalau punya ilmu itu harus diamalkan, katanya seperti itu. Tapi terus terang saja ilmu saya juga tidak banyak, ilmu saya sangat sedikit, sangat sedikit sekali, sangatnya banyak sekali sebenarnya. Sangat sedikit sekali. Mungkin Bapak Ibu di sini juga lebih banyak ilmunya daripada saya, tapi bagaimana lagi sudah ditunjuk sama takmir ya untuk menyampaikan. Ya, kita bismillah saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berkenan di hati panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ada 3 tujuan ya sebelum kita membahas ya. Tema hari ini itu adalah kita coba membahas tentang yaitu Ashabul Kahfi yang kemarin sudah disampaikan, sudah di-share. Kita berbicara atau ngobrol tentang Ashabul Kahfi. Ya, sebelum ke topik atau ke tema, ya, ada yang beberapa perlu kami sampaikan bahwa ada 3 tujuan Al-Quran itu diturunkan ke bumi. Ya, ada 3 tujuan Al-Quran itu diturunkan ke bumi. Yang pertama itu adalah Al-Quran diturunkan itu adalah kita diharapkan atau diwajibkan adalah untuk meyakini akidahnya, ya, untuk meyakini akidahnya. Maksudnya apa di sini? Ya.
Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kandungan-kandungan yang memaksa kita untuk meyakini tanpa banyak bertanya, ya, tanpa banyak bertanya. Meyakini tentang keesaan Allah, meyakini tentang isi Al-Qur'an, meyakini tentang malaikat, ya, meyakini tentang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Dipaksa untuk meyakini bahwa yang namanya hari akhir itu ada, ya, bahwa yang namanya takdir itu adalah ada. Yang semuanya itu mungkin kita mengenalnya adalah rukun iman. Jadi yang pertama itu adalah kita dipaksa untuk meyakini akidah-akidah yang ada di dalam Al-Qur'an. Terus tujuan yang kedua itu adalah kita disuruh untuk melaksanakan tuntunan-tuntunannya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada tuntunan-tuntunan yang membimbing kita, ya, untuk melaksanakannya. Bagaimana kita sholat, kapan kita sholat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita bertayamum, ada tuntunan-tuntunannya. Bagaimana kita berpuasa, itu ada tuntunan-tuntunan di dalam Al-Qur'an. Nah, kita disuruh untuk melaksanakannya, ya, disuruh untuk melaksanakannya. Itu adalah tujuan Al-Qur'an itu diturunkan ke bumi. Ya. Terus yang ketiga itu adalah menghiasi kepribadian kita itu dengan akhlak-akhlak tersebut, ya. Menghiasi kepribadian kita itu dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an. Harapannya apa? Setelah adanya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, setelah kita meyakini, ya, akhlak-akhlak tentang keyakinan itu tadi, ya, kita melaksanakan dan semuanya itu menjadi sebuah kepribadian bagi kita. Menjadi kepribadian bagi kita. Kalau itu sudah menjadi kepribadian, maka ya itu sudah sebagai jalan hidup, ya, sudah menjadi jalan hidup. Itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah meyakini akidah-akidah yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua itu adalah melaksanakannya. Terus yang ketiga itu adalah itu sudah menjadi kepribadian dari diri kita sendiri. Ya, kalau sudah menjadi kepribadian, ya berarti kita akan memegang isi dari Al-Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebaik-baiknya. Itu tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, Al-Qur'an itu mempunyai 4 cara. Ini belum masuk ke temanya. Al-Qur'an itu untuk mencapai tersebut, Al-Qur'an itu 4 cara. Yang pertama itu adalah menguraikan tentang alam raya. Dalam Al-Qur'an itu diuraikan tentang alam raya. Bagaimana alam raya itu diciptakan, ya, bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana Allah mengatur alam raya, ya. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Harapannya apa? Dengan adanya penguraian tentang alam raya ini, itu akan menambah keyakinan kita, menambah kepercayaan kita, keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an di situ. Ya. Bagaimana mulai manusia itu diciptakan. Dari pertemuan dua zat, ya, sehingga menjadi manusia itu sebenarnya diciptakan. Bagaimana bumi diciptakan, bagaimana alam semesta itu diciptakan, bagaimana Allah mengatur, ya, matahari, tata surya, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua itu adalah dengan menguraikan tentang manusia, ya, bagaimana sifat-sifatnya, ya, bagaimana keutamaan dari manusia. Kenapa
Allah memilih manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Ya, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Terus yang ketiga itu adalah menguraikan tentang sejarah-sejarah yang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Diceritakan di dalam Al-Quran. Yang menceritakan siapa? Yang menceritakan adalah Nabi Muhammad. Jadi mulai dari diciptakan manusia yang pertama sampai Nabi Muhammad itu diceritakan. Sehingga apa? Akan menambah keyakinan tentang Al-Quran. Salah satunya di dalam sejarah-sejarah itu ada yang namanya Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Terus yang keempat itu adalah memberi janji dan ancaman. Jadi di dalam Al-Quran juga Allah banyak sekali memberikan janji-janji. Kalau kita seperti ini maka akan, pada saat kita melakukan sebuah kebaikan maka Allah akan membalasnya dengan surga. Pada saat kita melakukan keburukan maka Allah akan menyiksa kita di dalam neraka. Ya. Ada janji di situ dan juga ada ancaman. Ya. Tujuannya apa di situ? Ya. Pada saat Allah itu sudah menguraikan bagaimana ya kekuasaannya, ya, bagaimana menciptakan manusia, bagaimana sejarah-sejarah yang dulu, dan juga memberikan janji dan ancaman. Harapannya apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan dilaksanakan tuntunan-tuntunannya tadi itu. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah akan menjadi sebuah hiasan, ya, akan menjadi sebuah kepribadian bagi manusia. Itu tiga tujuan dari Al-Quran, ya, diturunkannya Al-Quran, dan bagaimana mencapai tujuan itu tersebut. Ya. Nah, dari keempat tujuan cara tersebut, salah satunya adalah dengan menceritakan sejarah-sejarah apa yang terjadi sebelum Kanjeng Nabi, ya, karena ini diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad SAW. Ya, diceritakanlah sejarah-sejarah yang lalu, yang salah satunya itu adalah tentang Ashabul Kahfi. Mungkin sering kali kita mendengar ya cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada yang tahu? Pak Ketua tahu Ashabul Kahfi itu apa? Ashabul Kahfi itu adalah cerita tentang pemuda-pemuda, ya, kejadian ini kalau tidak salah ya itu sekitar tahun 1010 Masehi kalau tidak salah. Nah, saya agak lupa. Tapi kejadian ini itu pada saat kerajaan Romawi, yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam, ya, dan diktator. Raja tersebut namanya Dicyanus, ya, Raja Dicyanus, yang mana raja tersebut itu adalah penyembah berhala. Raja tersebut adalah penyembah berhala yang memaksa rakyatnya untuk mengikuti keyakinan dari nenek moyang mereka. Ya, yang memaksa rakyatnya untuk meyakini atau mengikuti dari keyakinan nenek moyang mereka, yaitu adalah menyembah berhala. Yang tidak mau mengikuti maka dibunuh. Nah, para pemuda ini yang memegang teguh keimanan Islam, ya, maka mereka
memilih untuk mengamankan diri, istilahnya seperti itu. Ya, memilih untuk mengamankan diri dari paksaan tersebut, yaitu dengan cara pergi ke gua, ya. Makanya dinamakan Ashabul Kahfi. Kahfi itu dari artinya adalah gua. Kalau bahasa Inggris ya cave, ya. Kahfi itu adalah gua yang mungkin di mukanya kecil tapi di dalamnya itu sangat sangat luas, ya. Nah, sebelum ke sana, ya, kenapa sih Allah itu menurunkan surat ini, ya? Cerita Ashabul Kahfi itu tertuang di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap kali malam Jumat, ya. Setiap malam Jumat atau mungkin hari Jumat itu kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Lah, mengapa asbabul nuzul dari surat Al-Kahfi, ya, itu dikisahkan zaman kaum Quraisy, ya, di mana kaum Quraisy, kafir Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy itu pada saat mendengar ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, pada saat seperti itu kaum kafir Quraisy itu tidak langsung percaya, namanya aja kaum kafir, ya, kafir Quraisy itu tidak langsung percaya atas kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum Quraisy ini, ya, mengutus, ya, seseorang, ya, mengutus 2 orang untuk bertanya kepada kaum Yahudi, ya, yang ada di Madinah. Kenapa kaum Yahudi? Karena kaum Yahudi pada saat itu yang sangat-sangat memegang teguh Taurat, ya, memegang Taurat sehingga memahami betul terkait dengan sejarah-sejarah yang sudah lalu, ya. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy itu mengutus 2 orang utusan menuju ke Yahudi, ya, kaum Yahudi di Madinah. Yang diutus itu adalah An-Nadir bin Harits dan Uqbah bin Mu'aid, ya. Mereka berdua pergilah ke Madinah untuk ketemu dengan kaum Yahudi. Nah, pada saat ketemu dengan kaum Yahudi, mereka itu bertanya, "Wahai kaum Yahudi, di Mekah itu ada orang yang mengaku nabi, ya. Tolong berikan ciri orang-orang yang memang itu adalah seorang nabi." Maka kaum Yahudi itu pun memberikan jawaban kepada 2 orang utusan itu, ya, 2 orang utusan itu, di mana coba kamu tanyakan kepada orang tersebut terkait dengan yang pertama itu adalah ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama itu adalah coba kamu tanyakan tentang sekumpulan pemuda yang pergi pada masa lalu dan memiliki kisah yang luar biasa, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu adalah tanyalah orang tersebut tentang seorang laki-laki yang menjelajahi bumi dari timur sampai barat. Terus yang ketiga itu adalah tanyalah tentang ruh terhadap orang tersebut. Ya. Jadi dari kaum Yahudi itu orang tersebut, dua utusan tersebut itu dikasih 3 pertanyaan, suruh mempertanyakan kepada orang tersebut. Yang pertama itu adalah tentang sekumpulan pemuda tadi, yang Ashabul Kahfi tadi itu, ya. Karena Ashabul Kahfi ini kejadiannya itu adalah jauh sekali sebelum Nabi Muhammad itu lahir, 110 maaf 110 Masehi, ya, atau mungkin malah sebelum Masehi. Tepatnya saya belum ini apa namanya, karena tidak secara ini.
banyak sekali versi, ya, sampai mungkin hampir 40 versi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang seorang laki-laki yang menjelajahi bumi dari timur ke barat. Nah, ini adalah kisah dari Zulkarnain. Kisah dari Zulkarnain. Dan yang ketiga itu adalah tentang Ruh. Kemudian para utusan itu kembalilah ke Mekah. Ya, kembalilah ke Mekah. Kemudian menanyakan ketiga pertanyaan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat ditanya tentang itu, Kanjeng Nabi pun tidak langsung menjawab. Ya, Kanjeng Nabi pun tidak langsung menjawab. Tapi Kanjeng Nabi memberi jawaban, ya, besok akan saya jawab. Ya, besok akan saya jawab. Ternyata setelah besoknya, ya, tidak ada jawaban lagi. Besoknya tidak ada jawaban lagi. Besoknya tidak ada tidak ada jawaban lagi. Ya. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi sangat gelisah, sangat sedih karena apa? Tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 15 hari, ya, Kanjeng Nabi baru diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 itu diberikan jawaban, ya. Ada sebuah pertanyaan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim, ya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ya, jadi pada saat itu, ya, ditanya tentang pemuda yang memiliki kisah luar biasa, ya, itu dijawab dengan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua, ya, dan mereka tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi pada saat itu kisah Ashabul Kahfi pun adalah sebuah kisah yang sangat-sangat mengherankan, ya. Padahal kalau kita kita telusuri, kita pelajari, apa yang ada di depan kita pun sebenarnya adalah sebuah kisah yang mengherankan. Mungkin karena sudah terbiasanya kisah itu ada di depan kita, maka kisah itu menjadi sebuah hal yang biasa, ya, terdistorsi menjadi hal yang biasa. Contohnya begini, yang namanya api itu kan panas, ya. Setiap barang yang kena api maka akan terbakar. Tapi pada panasnya api itu memang karena Allah menghendaki api itu akan menyebabkan panas. Nah, pada saat Allah menghendaki api itu dingin, maka ya panas itu tidak ada. Nah, itu menjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Sama seperti kita pada saat ada orang sehingga dikatakan sakti itu, ya. Ya. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Ya. Pada saat Allah menghendaki tersebut, maka ya kun fayakun. Kalau memang Allah sudah menghendaki, maka jadilah. Itu. Jadi am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Apakah itu sebuah mengherankan? Ya, yang kita tahu bahwa yang namanya ashabul kahfi itu berada di dalam gua selama 306 tahun. Ya, 306 tahun. Ya, tidur 300 tahun. Kira-kira seperti apa di sahabat? Kita dijajah 350 tahun pun kayak ini suwe secara ya menjaya. Orang ngerti Belanda kayak apa.
300. Nah, itu tidur selama 300 tahun. Ya. Bagi Allah itu adalah sebuah hal yang gampang. Ya. Tapi bagi kita mungkin itu adalah sebuah yang mengherankan. Ya. Kita bisa menjadi seperti ini, ya sebenarnya juga mengherankan. Dari dua zat, ya sperma dan sel telur, ya itu bisa menjadi manusia seperti ini. Ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Tapi kita tidak menyadarinya itu. Karena apa? Wis biasa. Ya. Seperti tadi api wis biasa. Api itu mesti panas loh, mesti panas. Padahal belum tentu api itu panas. Kalau Allah menghendaki api itu tidak panas, maka ya api itu tidak akan panas. Pernah kejadian dulu kan zaman Nabi siapa itu? Masih ingat yang dibakar tapi tidak, ya. Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, jadi karena Allah menghendaki terhadap api itu untuk dingin. Jadi kayak asenan di dalam api. AC itu dingin. Ya, bisa jadi AC itu panas. Neraka itu panas. Bisa jadi neraka itu sangat-sangat dingin. Bisa jadi. Ya. Yang kita kenal saat ini adalah neraka itu adalah panas. Tapi bisa jadi yang namanya neraka itu sangat-sangat dingin. Dingin itu kalau kita megang es saja seperti tertusuk-tusuk seperti itu. Ya. Itu. Ya. Sampai mana tadi ya? Ya. Itu selanjutnya adalah tadi dijawab ya, setelah 15 hari baru Allah itu memberi jawaban. Selain itu juga Allah itu memberi peringatan kepada Kanjeng Nabi. Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi itu ayat berapa itu ya? Pada saat itu Kanjeng Nabi itu menjawab, ya besok akan saya jawab. Ternyata di surat Al-Kahfi ayat berapa tadi ya, saya agak lupa. Itu Allah menegur kepada Kanjeng Nabi 85 kalau salah. Ya, Allah menegur Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu tidak mengatakan insya Allah. Ya. Kanjeng Nabi itu tidak mengatakan insya Allah. Saya agak lupa itu ayat 85 atau berapa di surat Al-Kahfi. Jadi pada saat kita berjanji kepada seseorang, kita diwajibkan untuk mengatakan insya Allah. Ya, saya agak lupa tadi ayatnya berapa, tapi di surat Al-Kahfi juga. Ya. Jadi mengapa Allah itu hanya sampai 5 hari itu tidak memberi jawaban? Ya. Karena pada saat Kanjeng Nabi itu mau menjawab, itu tidak mengatakan insya Allah, ya, tidak mengatakan insya Allah, sehingga Allah itu menegur dengan, ya salah satu caranya adalah dengan mengundur-undur jawabannya, ya mengundur-undur jawabannya, karena jawaban itu semuanya adalah
tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita berjanji pun kita katakanlah insya Allah, ya. Esok nang Tegal ya belanja, insya Allah. Ya. Karena apa? Segala sesuatu yang belum terjadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita berjanji ucapkanlah insya Allah. Sehingga apa namanya? Semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kembali lagi ke surat Ashabul Kahfi ya tadi am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba ya. Jadi ini jawaban Allah ya terkait dengan kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah rombongan pemuda yang mana mereka itu hidup di zaman Raja Yanus ya, raja Romawi yang sangat kejam pada saat itu. Mereka mempertahankan keimanannya ya, dari paksaan raja. Ya, sebenarnya ini adalah termasuk pemuda bangsawan ya, yang dipaksa untuk mengikuti keyakinan dari rajanya, yaitu keyakinan nenek moyang mereka terkait untuk menyembah berhala ya. Tapi pemuda ini memilih untuk mempertahankan keimanannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemuda ini ya, memilih untuk memisahkan ya atau hijrah dari raja atau kerajaan mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 14 ya. Di situ disebutkan warobatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan tad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan satata. Dan kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi pada saat dipaksa untuk itu, maka pemuda itu mengatakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan tad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami berkali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, selain Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi pemuda ini mengatakan seperti itu ya kepada masyarakat dan juga kepada raja mereka, sehingga untuk mengamankan diri maka pemuda ini larilah kepada atau berhijrah, sehingga pemuda ini menemukan sebuah gua ya, sebuah gua. Sebelum memasuki atau pada saat mau memasuki gua itu, maka pemuda itu pun berdoa ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu ya, doanya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya mungkin ini sering kita panjatkan ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya apa? Ya, jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ya, tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Nah, akhirnya masuklah pemuda itu di dalam gua tersebut, dan di dalam gua tersebut Allah itu menidurkan ya.
Dikatakan tidur ya tidak seperti tidur karena diceritakan juga bahwa pemuda itu masih terbuka matanya ya, selama 306 tahun. Bahkan orang yang datang ke situ pun lari karena apa? Ketakutan. Apakah mungkin? Ya, dari segi ilmu pengetahuan ini sangat-sangatlah mungkin. Mungkin Mas Andi yang berbeda menggeluti tentang bidang kesehatan, sangat mungkin manusia itu, kalau di dunia hewan itu ada yang namanya adalah hibernasi itu ya. Ada istilah yang namanya hibernasi. Jadi sel-sel tubuh itu bekerja sangat-sangat minim sehingga dia memungkinkan untuk tidak makan, tidak minum selama beratus-ratus tahun. Tapi pada inti cerita ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menidurkan dari pemuda itu ya selama 309 tahun. Wa dharabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka ya beberapa tahun di dalam gua. Ya, mereka menganggap bahwa tidurnya itu baru beberapa jam saja. Ya. Selama 3 abad mereka tidur, fisik mereka tidak hancur dimakan oleh tanah. Ya. Allah pun membolak-balikkan tidurnya. Seperti kita tidur itu juga kadang miring ke kanan, miring ke kiri, kadang terlentang. Ya. Dengan tujuan apa? Menyeimbangkan metabolisme dari tubuh mereka. Allah mengetahui semuanya dan Allah telah melakukan semuanya seperti itu. Pada saat mereka terbangun, ya, zaman telah berubah sangat total. Raja yang zalim tadi sudah tiada, sehingga pada saat mereka bangun, mereka pun mengutus salah satu dari mereka untuk cari makanan, namanya seperti itu. Ini ada uang koin, ya, silakan dibelikan sana. Pada saat keluar dari gua, ya, membeli sesuatu, ternyata orang-orang pun pada heran, ya, pada heran dengan uang yang digunakan. Ya, kalau 300 tahun, ya, berarti tahun 1926 kalau sekarang. Ya, sekarang 2026, 300 tahun yang lalu berarti 1000 berapa, Pak? Ya, itu 100 tahun 100 tahun 100 tahun saja 1926. Kalau 300 tahun ya sudah banyak sekali, sehingga uang itu akan orang heran bisa nih anak duit kayak gini gitu ya, sehingga pemuda itu pun juga kaget, ternyata dia tertidur di gua itu selama 306 tahun. Jamaah salat subuh yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kisah ini ya kita bisa mengambil hikmah bahwa yang namanya keimanan, ya, keyakinan itu harus kita pertahankan semaksimal mungkin walaupun kita harus berhijrah. Ya. Apa yang kita yakini ya harus kita pegang kuat, ya, pegang kuat sehingga akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Ya, dari kisah ini maka kita pada setiap malam Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, banyak sekali riwayat-riwayat ya, di hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ya, salah satu keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi adalah itu. Ada juga cerita yang lain ya yang menceritakan atau meriwayatkan keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan itu
karena sangat minimnya ilmu dari saya. Ya, kalau memang ada sebuah kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekalian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.